Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok satu akan membahas hasil diskusi kami, yaitu tentang analisis laporan keuangan. Sebelum kita mempresentasikan hasil diskusi kami, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Fiona Salsabila. Saya Alvina Maharani. Saya Feranisa Desyuta Marani. Baik, kita langsung saja untuk mempresentasikannya. Yang pertama ada analisis laporan keuangan. Rasio keuangan adalah membandingkan angka-angka yang ada dalam laporan keuangan untuk mengetahui posisi keuangan suatu perusahaan serta menilai kinerja manajemen dalam suatu periode tertentu. Menurut Harahap 2016, rasio keuangan adalah angka yang diperoleh dari hasil perbandingan dari satu pos laporan keuangan dengan pos lainnya yang memiliki hubungan relevan dan signifikan. Perbandingan dapat dilakukan antara satu komponen dengan komponen dalam satu laporan keuangan maupun antar komponen yang ada di antara laporan keuangan. Kemudian, angka yang diperbandingkan dapat berupa angka-angka dalam satu periode maupun beberapa periode. Sedangkan, analisis rasio keuangan adalah cara analisa dengan menggunakan perhitungan-perhitungan perbandingan atas data kuantitatif yang ditunjukkan dalam neraca maupun laba rugi. Selanjutnya, menurut Fahmi 2015, analisis rasio keuangan adalah instrumen analisis prestasi dari perusahaan yang menjelaskan berbagai hitungan dan indikator keuangan yang ditujukan untuk menunjukkan perubahan dalam kondisi keuangan atau operasi di masa lalu dan membantu menggambarkan pola perubahan tersebut, untuk kemudian menunjukkan resiko dan peluang yang melekat pada perusahaan yang bersangkutan. Selanjutnya, menurut Harry 2018, analisis rasio keuangan adalah analisis yang dilakukan dengan menghubungkan berbagai pemikiran yang ada pada laporan keuangan dalam bentuk rasio keuangan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Alvina. Jenis-jenis analisis rasio, yaitu ada 4. Yang pertama, rasio likuiditas. Yang kedua, rasio solvabilitas. Yang ketiga, rasio aktivitas. Yang keempat, rasio profitabilitas. Yang pertama, rasio likuiditas. Rasio likuiditas adalah rasio yang menggambarkan kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban jangka pendek yang jatuh tempo tepat pada waktunya. Rasio likuiditas atau sering juga disebut rasio modal kerja merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur seberapa liquidnya suatu perusahaan. Menurut Brigham dan Houston tahun 2010 yang diterjemahkan oleh Yulianto, rasio likuiditas adalah rasio yang menunjukkan hubungan antara kas dan aset lancar perusahaan lainnya dengan kewajiban lancarnya. Tujuan dan manfaat yang dapat dipetik dari rasio likuiditas menurut Kashmir tahun 2013. Yang pertama, untuk mengukur kemampuan perusahaan membayar kewajiban atau utang yang segera jatuh tempo pada saat ditagih. Artinya, kemampuan untuk membayar kewajiban yang sudah waktunya dibayar sesuai jadwal batas waktu yang telah ditetapkan atau tanggal dan bulan tertentu. Yang kedua, untuk mengukur kemampuan perusahaan membayar kewajiban jangka pendek dengan aktivitas lancar secara keseluruhan. Artinya, jumlah kewajiban yang berumur 1 tahun atau sama dengan 1 tahun dibandingkan dengan aktiva lancar. Yang ketiga, untuk mengukur kemampuan perusahaan membayar kewajiban jangka pendek dengan aktiva lancar tanpa memperhitungkan sediaan atau piutang. Dalam hal ini, aktiva lancar dikurangi sediaan dan utang yang dianggap likuiditasnya lebih rendah. Yang keempat, untuk mengukur atau membandingkan antara jumlah sediaan yang ada dengan modal kerja perusahaan. Yang kelima, untuk mengukur seberapa besar uang kas yang tersedia untuk membayar utang. Metode pengukuran rasio likuiditas. Yang pertama yaitu current ratio. Current ratio dapat dihitung dengan current asset dibagi dengan current liabilitas. Yang kedua ada quick ratio atau acid test ratio, yaitu diukur dengan current asset dikurang inventory dibagi dengan current liabilities. Yang ketiga ada cash ratio. Cash ratio dapat diukur dengan cash or cash equivalent dibagi current liabilities.
Yang kedua, rasio solvabilitas. Pengertian solvabilitas menurut Mamduh M. Hanafi dan Abdul Halim pada tahun 2009 adalah rasio ini mengukur kemampuan perusahaan memenuhi kewajiban-kewajiban jangka panjangnya. Rasio ini juga mengukur likuiditas jangka panjang perusahaan dan dengan demikian memfokuskan pada sisi kanan neraca. Adapun yang dikemukakan oleh Irham Fahmi pada tahun 2014 bahwa rasio solvabilitas merupakan rasio yang menunjukkan bagaimana perusahaan mampu untuk mengelola hutangnya dalam rangka memperoleh keuntungan dan juga mampu untuk melunasi kembali hutangnya. Pada prinsipnya, rasio ini memberikan gambaran tentang tingkat kecukupan utang perusahaan. Artinya, seberapa besar porsi utang yang ada di perusahaan jika dibandingkan dengan modal atau aset yang ada. Perusahaan yang tidak mempunyai leverage atau solvabilitas berarti menggunakan modal sendiri 100%, menurut Agus Sartono tahun 2010. Metode pengukuran rasio solvabilitas. Yang pertama, rasio utang atas modal. Rasio utang atas modal dapat diukur dengan total liabilitas dibagi dengan modal atau equity. Yang kedua, debt service ratio. Debt service ratio dapat diukur dengan laba bersih ditambah bunga, ditambah penyusutan, ditambah beban non-kas dibagi dengan pembayaran bunga dan pinjaman. Yang ketiga ada rasio utang atas kas. Rasio utang atas kas dapat diukur dengan total liabilitas dibagi dengan total aset. Selanjutnya ada rasio aktivitas. Rasio aktivitas adalah salah satu rasio yang membandingkan antara tingkat penjualan dan investasi pada semua aktiva yang dimiliki perusahaan. Menurut Kasmi 2014, rasio aktivitas adalah rasio yang digunakan untuk mengukur efektivitas perusahaan dalam menggunakan aktiva yang dimilikinya. Menurut Munawir 2002, Munawir menyebutkan bahwa rasio aktivitas adalah rasio untuk menilai kemampuan perusahaan dalam melaksanakan aktivitas sehari-hari atau kemampuan perusahaan dalam penjualan, penagihan piutang maupun pemanfaatan aktiva yang dimiliki. Lalu berikutnya ada metode pengukuran rasio aktivitas. Yang pertama ada inventory turnover, yaitu harga pokok penjualan dibagi dengan rata-rata persediaan barang. Lalu ada receivable turnover, yaitu penjualan kredit bersih dibagi dengan rata-rata piutang. Lalu ada fixed asset turnover, yaitu penjualan dibagi dengan aset tetap bersih. Lalu ada total asset turnover, yaitu penjualan dibagi dengan total aset. Selanjutnya ada periode penagihan piutang, yaitu piutang atau piutang rata-rata dibagi dengan penjualan per hari. Selanjutnya ada rasio profitabilitas. Menurut Munawir 2010, rasio keuntungan atau rasio profitabilitas yaitu rasio yang menunjukkan kemampuan perusahaan dalam mencetak laba untuk para pemegang saham. Rasio ini menunjukkan tingkat penghasilan mereka dalam berinvestasi. Rasio profitabilitas disebut juga rasio kinerja operasi. Menurut Van Horne dan Wachowicz dalam Heru Sutojo 2012 sebagai berikut. Rasio profitabilitas atau profitability ratio adalah rasio yang menghubungkan laba dari penjualan dan investasi. Dari rasio profitabilitas dapat diketahui bagaimana tingkat profitabilitas perusahaan. Profitabilitas menurut Jeffrey Watson dan Eugene F. Brigham 2012 adalah kelompok rasio yang menunjukkan pengaruh gabungan dari likuiditas, pengelolaan aktiva, dan pengelolaan utang terhadap hasil-hasil operasi. Menurut Kasmir, rasio profitabilitas rasio untuk menilai kemampuan perusahaan dalam mencari keuntungan. Rasio profitabilitas juga memberikan ukuran tingkat efektivitas manajemen suatu perusahaan. Hal ini ditunjukkan oleh laba yang dihasilkan dari penjualan dan pendapatan investasi. Pada dasarnya, penggunaan rasio ini yaitu untuk menunjukkan tingkat efisiensi suatu perusahaan. Berikutnya ada metode pengukuran rasio profitabilitas. Yang pertama ada profit margin, yaitu laba bersih dibagi dengan penjualan. Lalu ada return on asset, yaitu laba bersih dibagi dengan total aset. Lalu ada return on investment, yaitu pendapatan investasi dikurang dengan biaya investasi lalu dibagi dengan biaya investasi lalu dikali 100%.
Selanjutnya ada ROE atau Return on Equity, yaitu laba bersih setelah pajak dibagi dengan ekuitas pemegang saham. Selanjutnya ada earning per share, yaitu laba bagian saham bersangkutan dibagi dengan jumlah saham. Lalu ada contribution margin, yaitu dibagi laba kotor dibagi dengan penjualan. Baik, selanjutnya kita akan masuk ke interpretasi pada PT Unilever Indonesia Tbk pada laporan posisi keuangan dan laporan laba rugi periode 31 Desember 2021. Lalu ada 4 rasio, yaitu rasio profitabilitas, likuiditas, aktivitas, dan solvabilitas. Untuk rasio profitabilitas dan likuiditas akan dijelaskan oleh Saudari Ferelisa Deswita. Lalu untuk rasio aktivitas akan dijelaskan oleh Alvima, dan rasio solvabilitas nanti akan dijelaskan oleh saya sendiri. Baik, kepada Saudari Ferelisa, dipersilakan. Rasio yang pertama yang akan dibahas yaitu rasio profitabilitas. Yang pertama itu ada GPM. Rumus GPM yaitu laba kotor atau penjualan dikali 100%, menghasilkan angka 50%. Angka 50% didapat dari penjualan dan pendapatan usaha dibagi dengan jumlah laba bruto. GPM ini, angka 50% ini mengatakan bahwa keuntungan perusahaan digunakan untuk harga pokok penjualan atau untuk memproduksi produk yang diproduksi perusahaan, dan 50% untuk biaya lain-lain dan laba bersih perusahaan. Lalu rumus kedua ada NPM dengan rumus laba bersih dibagi penjualan lalu dikali 100% menghasilkan angka 15%. Angka dari 15% ini didapat dari penjualan dan pendapatan usaha lalu dibagi dengan jumlah laba. Lalu angka dari 15% itu diinvestasikan bahwa perusahaan mampu meraih rasio laba bersih 15% dari total penjualan yang dihasilkan selama tahun 2021. Sisanya itu 85% sebesar digunakan untuk beban pokok penjualan, beban operasional, beban pajak, dan lain-lain. Berarti bisa dikatakan rasionya kecil dalam memaksimalkan laba bersih dan perusahaan tidak mampu meminimkan beban. Lalu yang kedua ada ROA. ROA memiliki rumus EBIT dikurangi total aset lalu dikali 100% menghasilkan angka 39%. Angka 39% ini didapat dari jumlah laba atau rugi sebelum pajak penghasilan lalu dibagi dengan jumlah aset. Hasil ini menginvestasikan bahwa ROA sebesar 39% ini berarti perusahaan menghasilkan laba bersih sebesar 39% dari total aset yang dimilikinya. Semakin tinggi nilai ROA, semakin efisien perusahaan dalam menghasilkan laba dari asetnya. ROA yang tinggi menunjukkan bahwa perusahaan efektif dalam mengelola asetnya untuk menghasilkan keuntungan. Selanjutnya ada ROI. Rumusnya yaitu laba bersih setelah pajak dibagi dengan total aset, menghasilkan angka 0,30. Angka ini didapatkan dari jumlah laba atau rugi dibagi dengan jumlah aset. Dari angka ini menginterpretasikan bahwa ROI di atas terlihat bahwa hasil presentasi mencapai angka 0,30. Artinya investasi yang dilakukan kemungkinan besar menghasilkan profit dan menambah pendapatan sebesar 0,30 atau setara dengan Rp1.452. Maka ada baiknya penanaman modal tersebut tetap dilakukan untuk periode mendatang. Selanjutnya ada IPS, yaitu rumusnya laba bersih dibagi dengan jumlah lembar saham yang beredar, menghasilkan angka 151. Angka 151 ini didapat dari jumlah laba atau rugi dibagi dengan jumlah lembar saham yang beredar. Lalu dari IPS tersebut diinvestasikan bahwa untuk setiap lembar saham beberapa laba perusahaan sebesar 151. Selanjutnya ada ROE, yaitu rumusnya laba bersih setelah pajak dibagi dengan ekuitas pemegang saham, menghasilkan angka 1,33. Angka tersebut didapatkan dari jumlah laba atau rugi dibagi dengan jumlah ekuitas. Dari interpretasi dari ROE menghasilkan adalah 1,33.
rasio ini termasuk besar bagi suatu perusahaan, maka akan banyak investor yang akan tertarik untuk menanamkan modal pada perusahaan tersebut. Perlu diketahui bahwa jika hasil perhitungan ROE di atas mendekati 1, maka perusahaan tersebut sangat baik dan menggunakan ekuitas modal, sehingga bisa menghasilkan pendapatan, maka perusahaan tersebut sangat baik dalam menggunakan ekuitas modal, sehingga bisa menghasilkan pendapatan yang besar. Sedangkan jika ROE mendekati angka 0, maka perusahaan tersebut kurang mampu dalam mengelola ekuitas modal pemilik. Selanjutnya ada rasio likuiditas. Yang pertama, current ratio, yaitu rumusnya aktiva lancar dibagi utang lancar, menghasilkan angka 0,61 yang didapatkan dari jumlah aset lancar dibagi dengan jumlah liabilitas jangka pendek. Dari hasil angka tersebut diinvestasikan bahwa hasil ROE adalah 1,33. Interpretasi dari current ratio tersebut yaitu bahwa angka 0,61 tersebut mengindikasikan bahwa kemampuan perusahaan tersebut dalam membayar utangnya sudah baik, sebab angka 0,61 menunjukkan bahwa perusahaan bisa menjamin Rp1 utang dengan aset lancar sebesar Rp0,61. Selanjutnya ada quick ratio yang memiliki rumus aktiva lancar dikurangi persediaan lalu dibagi dengan utang lancar, yaitu menghasilkan angka 0,42. Yang pertama kita mencari aktiva lancar dikurangi persediaan, yaitu mendapatkan angka 5 miliar sekian, lalu dibagi dengan utang lancar. Hasil interpretasi dari quick ratio menunjukkan angka 0,42. Rasio ini jelas terlihat bahwa perseroan tidak memiliki alat likuid yang cukup untuk membayar kewajiban lancar. Ini berarti bahwa perusahaan berpotensi memiliki masalah likuiditas. Lalu yang ketiga, cash ratio yang memiliki rumus kas dibagi utang lancar, menghasilkan angka 0,026 yang didapatkan dari kas dan setara kas lalu dibagi dengan jumlah liabilitas jangka pendek. Hasil dari interpretasi cash ratio yaitu hasil dari perhitungan di atas sangat rendah kurang dari 1. Hal ini memperlihatkan bahwa perusahaan tersebut mempunyai tingkat likuiditas yang tidak baik. Ini disebabkan bahwa perusahaan tidak memiliki dana tunai yang cukup untuk membayar kewajiban lancar perusahaan. Baik, terima kasih kepada Saudari Karelisa. Selanjutnya, rasio aktivitas akan dijelaskan oleh Saudari Alvina Maharani. Kepada Saudari Alvina, dipersilahkan. Yang ketiga ada rasio aktivitas. Yang pertama ada FATO atau Fixed Asset Turnover Ratio. Rumusnya adalah penjualan dibagi total aktiva tetap, yaitu menghasilkan angka 3. Angka 3 didapat dari penjualan dan pendapatan usaha dibagi dengan jumlah aset tidak lancar. Dari rasio ini menghasilkan interpretasi bahwa rasio FATO beredar 3. Jika FATO memiliki nilai sebesar 3, ini mengindikasikan bahwa perusahaan menghasilkan pendapatan sebanyak 3 kali nilai buku aset tetapnya. Ini menunjukkan tingkat efisiensi yang relatif tinggi dalam penggunaan aset tetap. Semakin tinggi nilai FATO, maka semakin efisien perusahaan dalam memanfaatkan aset tetapnya. Kemudian yang kedua ada TATO atau Total Asset Turnover. Rumusnya adalah penjualan dibagi dengan total aktiva, menghasilkan angka 2,07. Angka ini berasal dari penjualan dan pendapatan usaha dibagi dengan jumlah aset. Dari rasio ini, hasil interpretasinya adalah pada tahun 2021, total aset turnover atau perputaran aktiva tetap perusahaan adalah 2,07 kali. Artinya, setiap Rp1 aktiva tetap dapat menghasilkan Rp2,07 penjualan. Yang ketiga ada ITO atau Inventory Turnover Ratio. Rumusnya adalah penjualan dibagi dengan persediaan, menghasilkan angka 16,12 yang berasal dari penjualan dan pendapatan usaha dibagi dengan persediaan lancar lainnya. Rasio ini menghasilkan interpretasi bahwa rasio perputaran persediaan sebesar 16,12. Rasio ini relatif tinggi, mengindikasikan penjualan yang kuat. Perusahaan bisa dengan cepat mengisi persediaan yang telah terjual dengan yang baru. Perusahaan tersebut bisa menghasilkan lebih banyak pendapatan.
Yang keempat ada DSO atau Day Sales Outstanding. Rumusnya adalah piutang dibagi penjualan tahunan dibagi 365 hari. Rasio ini menghasilkan 42,81 yang berasal dari piutang usaha dibagi dengan penjualan tahunan dibagi 365, yaitu mendapatkan hasil 108 juta sekian. Dari analisis rasio tersebut, dapat menghasilkan interpretasi yaitu DSO sebesar 42,81. Ini berarti rata-rata perusahaan membutuhkan sekitar 42,81 hari untuk mengumpulkan pembayaran dari pelanggan setelah melakukan penjualan. Semakin rendah DSO, semakin baik, karena itu menunjukkan bahwa perusahaan mampu mengumpulkan pembayaran dengan cepat dan mengelola arus kas dengan efisien. Baik, terima kasih kepada Saudari Alvina. Selanjutnya kita akan bahas mengenai rasio solvabilitas. Yang pertama ini ada debt to asset atau DTA. Rumusnya itu dari total utang dibagi dengan total aktiva dan ada angka 0,77 yang berasal dari jumlah liabilitas dibagi dengan jumlah aset. Lalu interpretasinya, debt to asset ini menunjukkan nilai 0,77 atau sebesar 77%. Ini mengindikasi bahwa nilai DAR perusahaan tergolong cukup tinggi, sebab nilai DAR yang lebih dari 0,5 menunjukkan sebagian besar aset perusahaan berasal dari utang. Walaupun begitu, nilai tersebut masih tergolong aman karena di bawah 1. Apabila nilai DAR terus meningkat atau semakin tinggi, ini akan mengindikasi kesehatan perusahaan semakin menurun akibat resiko yang semakin tinggi. Selanjutnya ada time interest earned atau biasa kita kenal itu dengan Y. Untuk rumusnya itu ada EBIT dibagi dengan beban bunga, lalu nilai 40,55 ini berasal dari jumlah laba rugi sebelum pajak penghasilan dibagi dengan beban keuangan. Lalu untuk interpretasi nilai time interest earned ini, perusahaan menunjukkan 40,55 ini berarti perusahaan masih memiliki kemampuan membayar bunga hutangnya hingga 40 kali. Tentu saja ini masih mengindikasi nilai tersebut yang baik karena nilainya cukup tinggi. Nilai time interest earned yang semakin tinggi memiliki arti bahwa kemampuan perusahaan membayar kewajibannya semakin besar pula, dan ini dapat dijadikan ukuran bahwa perusahaan mampu memperoleh pinjaman kembali karena kesehatannya yang masih tergolong baik. Selanjutnya ada nilai DAR. Nilai DAR itu sendiri, rumusnya total utang dibagi dengan ekuitas. Di sini kita mendapatkan nilai 3,41 yang berasal dari jumlah liabilitas dibagi jumlah ekuitas. Untuk interpretasinya, DAR menunjukkan nilai 3,41 atau 341%. Artinya nilai DAR perusahaan cukup tinggi dan memiliki resiko yang cukup tinggi pula. DAR yang tinggi akan memiliki dampak buruk bagi kinerja perusahaan karena ini mengindikasikan utang yang semakin tinggi. Semakin tinggi utang akan berakibat pula beban bunga yang semakin tinggi. Alhasil, keuntungan perusahaan akan menjadi berkurang, dan juga semakin tinggi nilai DAR akan mengindikasikan perusahaan semakin terancam untuk tidak mampu menutupi hutang mereka. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.